Oke guys, jadi sekarang kita akan bahas saham BDMN nih secara detail dengan pendekatan investasi fundamental. Pendapatan perusahaan BDMN mengalami pertumbuhan yang positif dalam 1 tahun terakhir, naik sebesar 13,9 dari 17.393 miliar menjadi 20.210 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata CAGR selama 5 tahun, pendapatan tidak mengalami pertumbuhan, 0,0. Laba bersih perusahaan BDMN juga mengalami kenaikan pada 1 tahun terakhir, naik sebesar 6,2 dari 3.430 miliar menjadi 3.658 miliar. Namun, dari rata-rata CAGR selama 5 tahun, laba bersih mengalami penurunan sebesar 2,3. Profitabilitas perusahaan BDMN mengalami penurunan jika dilihat dari gross profit margin yang turun dari 81,2 menjadi 75,3 dan net profit margin yang turun dari 19,7 menjadi 18,1. Posisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, perusahaan BDMN stabil, dengan ROA turun dari 1,7 menjadi 1,6 namun ROE naik dari 7,0 menjadi 7,1. Dilihat dari debt to equity ratio, kesehatan keuangan perusahaan BDMN masih baik dengan rasio 0,1 kali, naik sedikit dari 0,0 kali tahun sebelumnya. Meninjau dari Buffett Score, BDMN mendapatkan 1 poin dari total 6 poin, menandakan performa fundamental yang masih kurang baik. Untuk detailnya, bisa kamu cek di aplikasi investor ya, link download ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu nih, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu aset, dalam hal ini saham. Margin of safety adalah selisih antara harga saham dengan nilai intrinsiknya. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi kita. Fair value saham BDMN berdasarkan PB/BEN adalah 3.549 dengan margin of safety saat ini sebesar 18,8. Fair value saham BDMN berdasarkan PE/BEN adalah 5.889 dengan margin of safety saat ini sebesar 51,1. Jadi guys, yang perlu diingat, selalu lakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rencana investasi kalian.